Warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Salam. Ya, Anda bersama kami di tayangan perdana podcast Kuarda Jambi, Praja Simpatik, Suara Kepanduan. Ini hadir istimewa karena ini merupakan tayangan perdana podcast kita hari ini. Dan saya Suci Rahayu yang akan bersama di podcast perdana Kuarda Jambi. Sudah bersama saya ini dua kakak pramuka kita tentunya ya. Ada kakak Waka KUSP. KUASP. KAUSP begitu ya. Baik, ini adalah Wakil Ketua Keuangan Aset Usaha Sarana dan Prasarana. Kakak HAS Budianto SEMM. Salam Pramuka, Kak. Salam Pramuka. Baik, terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk tayangan podcast perdana kita. Selain Kak Budi, ada Kakak Sekretaris Kuarda Jambi, ada Kak Yevi Rivaldi SHMH. Salam Pramuka. Salam, Kak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Ini kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana kuartir daerah Gerakan Pramuka Jambi menuju ke Munas Aceh ya, Munas 2023. Dan ini merupakan Munas yang ke-11 ya Kak ya? Iya. Tapi sebelum kita ke sana Kak, sebelum kita serius-seriusan ini ya. Ini kan tayangan podcast perdana nih Kak. Ini apa nih tanggapan kita nih untuk podcast Praja Simpatik Suara Kepanduan Kuarda Jambi nih Kak Budi? Baik Kak, alhamdulillah ya. Hari ini tayang perdana Ya. untuk podcast Praja Simpatik. ya. Ya. Ini sebenarnya Kuarda melalui rapat kerja daerah tahun 2022 ya, itu sudah digagas ya, sudah ada dalam program kerja bahwa Kuarda Jambi tahun 2023 harus punya podcast. Wah, keren Jadi ya. itu sudah. Jadi apa? Karena 23 ini luar biasa kesibukan, ya kan? Baik kesibukan kegiatan nasional maupun kesibukan kegiatan Kuarda itu sendiri. Ya. Karena jujur bahwa 2023 ini kegiatan-kegiatan tertumpuk akibat pandemi COVID. Benar, Ya. benar. Semua nasional itu dan ini dia laksanakan tahun 2023. Nah, sehingga pada bulan Oktober November inilah ya baru Kuarda Jambi itu untuk mempersiapkan ya adanya podcast untuk Kuarda Jambi ya. Dalam hal ini ya mempersiapkan sarana prasarananya ya. Nah, ini baik itu ruangannya dan lain-lainnya ya, itu adalah baru persiapan ini. Alhamdulillah hari ini sudah bisa perdana tayangan kita begitu ya. Mudah-mudahan podcast Praja Simpatik ya ini ya, bisa eksis untuk kedepannya untuk kemajuan pramuka ke depan. Tentu ini menjadi satu program kerja juga ya, Kuartir daerah Jambi ya, Kak Budi ya. Karena ini luar biasa. Bagaimana kemudian kita mendekatkan isu pramuka melalui tayangan. Karena anak-anak sekarang kabarnya nih ya, generasi milenial dan Gen Z ini sukanya nonton ya Kak ya. Sehingga pramuka juga terfikirkan bagaimana kita juga punya podcast. Begitu ya Kak Yevi ya? Gimana tuh Kak? Karena anak pramuka itu nggak pernah tua ya. Kakak terus panggilannya. Sehingga memang pramuka itu ternyata semakin hari bukan semakin melempem tapi semakin jadi. Buktinya dengan tayangan podcast kita hari ini Kak Yevi. Iya. Memang kita akui bersama secara nasional kaum milenial, Gen Z yang Kak dan tadi itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi global saat ini. Itu memang saya sepakat dan nasional juga sepakat tentang itu. Bahwa generasi muda kita, pendidik kita ya, siaga, pengalat, dengan pandega, memang kita aktif paling hobi dengan gadget, perkembangan yang Suci sampaikan tadi. Karena dari sekian banyak pramuka strategi kita lihat secara informasi secara nasional itu dia tuh benar. Karena hobi mereka tidak terlepas dari gadget ini. Benar. Nah, kalau kita kuartir daerah khusus Jambi ini, Kuarda Jambi berhasil melakukan ini, saya yakin para pramuka
khusus tadi di kita dan maupun orang dewasa akan bersama-sama akan ramai-ramai untuk mengikuti perkembangan gerakan pramuka yang ada di jajaran Polda Jambi melalui gadget ini. Dan sepakat itu terus dari secara nasional diakui. Ya, ada. Dan ternyata ini menjadi salah satu kuartir daerah yang memiliki podcast ya, Kak. Ini kebanggaan sekali ya buat kuartir daerah Pramuka Jambi ya, mempunyai yang namanya studio podcast. Ini istimewa sekali. Ini tayangan perdana kita ya. Dan sebelum juga kita ngobrol lebih jauh lagi nih terkait dengan musyawarah nasional di Aceh. Pengen tahu juga Kak, Pramuka tadi dibilang Kak Evi itu dari siaga, dari penggalang gitu. Kak Budi melewati nggak sih fase-fase itu Kak? Kok sampai ini tetap pramuka begitu? Semangat pramukanya luar biasa nih, gimana tuh? Jadi kalau cerita tentang diri saya dengan pramuka, saya hanya aktif di pramuka itu sampai dengan siaga dan penggalang. Saya aktif dulu sampai dengan SMP. Sudah SMA, kuliah, di penegak dan pandeganya. Pasti ada alasannya nih, kenapa nggak pramuka lagi di SMA Kak? Lebih kepada, lebih kepada kita konsentrasi di di belajar akademinya gitu nah, ya. gitu. Baru setelah di Jambi ya kan di Jambi sudah purna ya istilahnya saya dulu kerja selaku kontraktor ya kan dan lain-lainnya di politik ya kan aktif politik bekas saya juga ketua partai ya terus di ketua KONI ya kan gitu. Nah setelah itu Kadirman masa kepengurusan 2017-2022 meminta saya untuk menjadi salah satu pengurus di Polda Jambi ya. Nah situlah awal saya tadi saya ragu bisa saya nggak ngerti malah saya banyak belajar istilah kepramukaan itu sendiri itu saya tidak mengerti sama sekali di awal. Mungkin tepuk pramuka pun nggak tahu gitu. Nggak tahu lah pokoknya itu kan ini nah itu tapi saya banyak belajar dari Kak Riki, dari Kak Yepi, dari Kak Denny ya kan dan semuanya. Saya baca juga literatur dan alhamdulillah kok enak ya pramuka. Nah gitu enak. Maka akhirnya saya hampir lebih dari separuh waktu saya di Kuarda ini. Di Kuarda ya. Karena saya diberikan tugas oleh Kak Kuarda selaku saat itu adalah waktu masuk saya masih wakil ketua yang membidangi masalah sarana prasarana. Nah itu terus langsung saat itu dilebur dengan keuangan ya kan terus sekarang itu dengan usahanya juga di kepengurusan yang 2027 itu langsung nomenklaturnya itu adalah bidang keuangan ya aset usaha dan sarana prasarana. Nah, diperluas lagi begitu ya. Di awal bergabung Waka Sarana Prasarana. Jadi ini periode yang kedua ya Kak? Kenapa? Periode yang kedua ya. Oke, luar biasa. Kalau yang satu ini, Kak Sekretaris Kuartir Daerah ini nggak ditanya lagi nih pramukanya. Kalau dia pramuka tulen. Pramuka tulen, gitu Kak Budi ya. Dari zaman kapan nih Kak Yevi? Dari siaga juga? Ya, seperti sekretaris Kak Suci dari siaga. Di tahun 84 saya di Pokok Siaga. Terus lanjut ke Penggalang, tapi Penggalang nggak sampai ke Garuda saya, sampai Penggalang Perang. Lanjut ke penegak Laksana juga tidak Garuda, karena dulu betul agak sulit kita mencari Garuda itu. Benar. Saya belum mencoba, kalau dicoba pasti bisa itu. Iya. Baik, berikutnya saya aktif juga di Dewan Kerja, pertama Dewan Hambalan, aktif di Dewan Hambalan, ketua Dewan Kerja Ranting suatu Wali Kota Baru ketika itu, terus lanjut ke Dewan Kerja Daerah atas asuhan Kak Haji Liki, Kak Alamsa ketika itu. Saya ikut seleksi Dewan Kerja Daerah, alhamdulillah saya lulus dan terus berlanjut sampai terakhir saya wakil ketua Dewan Kerja Daerah Jambi seperti 2009-2004. Selanjutnya itu dipercaya kawan-kawan Kuartir cabang sama kakak kita bina-bina Kuartir Pramuka keseluruhan menjadi ketika itu tahun 2007-2012 awal jadi wakil sekretaris dahulu, PAW, musyawarah luar biasa ketika itu dan kekuatannya ketika itu adalah Kak
sampai pergantian waktu. Lanjut ke 2017 sampai 2022 saya banyak jabatan di situ. Pertama pernah jadi wakil ketua bidang Mas, terus wakil ketua bidang bina muda, di pertama itu dia wakil ketua Sarana Prasarana. Jadi memang ada beberapa wakil ketua saya jaga ketika itu. Dan asal berikutnya 2022 percaya oleh Kak Hedi Sudirman, saya keluarga untuk mendampingi sekretaris Polda Jambi. Lanjut 2022-2027 sekretaris Polda Jambi. Banyak hal-hal yang saya ikuti kegiatan baik secara berusukan, koordinasi, pembicaraan, keluarga daerah, nasional bahkan kegiatan dunia. Alhamdulillah itu juga karena keaktifan saya juga ketika itu di kuartal ranting, kuartal cabang, kuartal internasional, bisa mulai dunia bersama Kak Eki itu di Inggris Kak Eki di London 2007 bersama Kak Eki dipercaya oleh kuartal nasional ketika panitia nasional. Berikutnya lanjut waktu itu di Jambore Jepang 2015 dan terakhir Jambore Korea Selatan 2023. Baru-baru ini ya. Ya alhamdulillah pimpinan kakak sekalian SUD semua sebagainya saya juga di pengurus koordinasi nasional bidang muda dan banyak hal pengalaman yang kami dapat di sana. Kita pernah mengelola PW nasional di Jambi kan di tahun 2021. Ketika kami sampaikan di mana COVID 2020 maka di 2021 dan tuan rumah dan saya waktu itu juga di tim ketua tim asistensi kota nasional di PW nasional tahun 2021 di Jambi. Berikutnya Jambi nasional di Jakarta, saya juga bekerja menjadi sekretaris umum Jamnas satu atas nama Provinsi Jambi, Polda Jambi yang itu adalah dalam bidang muda nasional. Terakhir lompat tingkat 5, saya jadi wakil ketua tim juri tingkat nasional dan tentu setelah itu baru Jambi dunia. Jadi tim leader dari Jambi dunia Indonesia. Pengalaman ini kita dapat untuk gerakan pramuka dan untuk pengalaman saya pribadi dan tidak gerakan provinsi. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata tuh pramuka itu bisa mendunia begitu ya. Baik, kita masih akan berbincang ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan Munas dan juga bagaimana kemudian Kak Budi dan Kak Yevi ini melihat pramuka era kini, era sekarang. Jadi kata orang ada era jadul, ada era now begitu ya. Tetap bersama di podcast Kuarda Jambi. Iya, baik. Terima kasih Anda yang masih bersama kami ya di tayangan podcast Praja Simpatik Suara Kepanduan Kuarda Jambi. Ini menarik karena kita masih bersama dengan dua tamu kita nih. Di podcast Praja Simpatik ada Kak A.S. Budianto dan Kak Yevi Rivaldi. Tadi udah ngobrol ya bagaimana ternyata serunya nih Kak Budi dan Kak Yevi. Pramuka itu ternyata bisa membawa kita ke belahan negara lain begitu ya, Kak Yevi ya. Kak Yevi bisa ke Inggris, ke Jepang, ke Korea begitu ya. Luar biasa dihantarkan oleh gerakan pramuka. Ini menjadi sesuatu yang mungkin memotivasi ya buat kakak-kakak yang lain ya, Kak Yevi. Bahwa itu pramuka nggak cuma tepuk-tepuk saja begitu ya, Kak S Budianto ya. Mungkin waktu Kak S ditawari oleh Kak Kuarda, ayo gabung dengan pramuka. Mungkin Kak Budianto kepikirnya, ngapain aku udah tua nih tepuk-tepuk pramuka gitu. Ada nggak sih Kak kepikir begitu? Ya, jadi memang yang saat itu yang image di masyarakat yang saya ketahui bahwa pramuka ini ya kan hanya tepuk pramuka ya kan kemah ya, terus nyanyi-nyanyi dan yang lainnya. Jadi tapi begitu saya masuk ya kan, ke dunia pramuka secara langsung di Kuarda menjadi pengurus, itu betapa artinya dinamisnya ya kan, dinamisnya ya pendidikan kepramukaan ya kan khususnya untuk di Jambi ya kan, untuk di Jambi. Nah itu apalagi begitu saya masuk ya tahun 2017 ya kan, saya diserahkan diberikan ya, satu seluruh pengurus diberikan suatu semacam rencana kerja ya atau
istilah kerennya rencana strategis untuk 5 tahun dari 2017-2022. Dan itu saya pelajari dari rencana kerja selama 5 tahun tersebut, hasil keputusan Musda tahun 2017, ya kan? Nah itu, waduh, luar biasa pramuka ini. Ternyata ada musyawarahnya, begitu ya Kak ya? Mulai dari pendidikan di situ, ya kan? Nah itu, saya tertarik sekali, ya saya jujur ya, latar belakang saya adalah orang yang aktif di organisasi, ya kan? Organisasi di pengusaha, organisasi dulu waktu kuliah itu dari SMA saya di OSIS, ya, terus sampai kuliah saya juga di Senat, ya kan, terus sampai di masyarakat ini saya Kadin dan lain, saya memang sangat hobi dengan organisasi ini sampai pramuka ini kan. Jadi begitu saya masuk, saya membaca daripada rencana strategis dari Kuarda Jambi atau Gerakan Pramuka Jambi 5 tahun ke depan itu sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, itu. Dan saat itu dengan mengusung visinya menjadikan Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda Jambi yang simpatik, santun, beriman, ya, terampil, berintegritas, berakhlak, ya, peduli dan berkualitas. Ya. Berat banget tuh Kak ya? Ya, simpatik itu ya Pak singkatan ya. Simpatik. Nah, itu. Ya, simpatik. Jadi itu adalah tagline daripada, dan ini saat ini sudah menasional. Simpatik itu adalah tagline-nya Jambi, ya kan itu. Ya. Nah, dan dari situ, ya kan dari visi itu ada 6 misi. 6 misi. Nah, salah satu ya kan program unggulan, ya kan. Nah itu tahun 2018 saya ingat betul, saat itu dalam rapat pimpinan kita harus punya ikon sih akhir daripada pendidikan pramukaan ini. Ternyata bahwa akhir daripada pramukaan adalah Pramuka Garuda. Maka saat itu melalui rapat pimpinan, ya kan itu program unggulan daripada Kuarda Jambi 2017-2022 adalah menciptakan 1000 pramuka Garuda di semua golongan SGTD dan tersebar di seluruh Parsab dalam jajaran Jambi. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2017, ya. Nah itu dari 1000 yang ditargetkan di dalam rencana kerja. Nah, itu tercapai 897, hampir 90%. Padahal saat itu 2 tahun, 20 dan 21 adalah masa pandemi. Kuarda Jambi di masa pandemi tersebut, karena hampir seluruh kegiatan di luar ruangan tidak dapat dilaksanakan saat pandemi. Tapi Kuarda Jambi dengan terobosannya membuat suatu pedoman pelaksanaan pendidikan kepramukaan di masa pandemi. Nah, di situ itu terobosan, betul. Jadi ada pedoman pramuka, pedoman pendidikan pramukaan di masa pandemi. Di masa pandemi, baik. Nah, nggak mau kalah ya. Jadi Jadi itulah sehingga di akhir kepengurusan 1722 ya kan yang di bawah Kadirman kita bisa mencapai 897 ya, hampir 90%. Dan seluruh program kerja, ya, rencana kerja selama 5 tahun gagasan ini hampir 90% juga dapat dilaksanakan. Sehingga inilah hasil kegiatan-kegiatan selama 5 tahun ini, ketika Kuarnas melaksanakan penilaian kuartil tergiat, kita mengirimkan seluruh kegiatan, dokumentasi dan lain pada Kuarnas. Nggak tahu nanti hasilnya kita akan melihat apakah siapa nanti, kita kalau nggak salah di Kuarnas akan ada untuk tergiat nasional dan tergiat regional. Ya target kita sekurang-kurangnya bisa menjadi tergiat di regional. Amin. Nah, lantas berikutnya bahwa akhir kepengurusan 2022 itu kita evaluasi. Nah, banyak kekurangan-kekurangan. Nah, dan kita tahun 2022 dalam Musda Pramuka, ya, nah itu juga menetapkan visi, ya, lanjutan daripada itu menjadikan capaian Pramuka Garuda sebagai upaya pembentukan anggota pramuka dan generasi muda Jambi yang memiliki kecerdasan sosial,
dan berkarakter simpatik serta rasa kebangsaan tinggi dan memiliki kecakapan hidup dengan 16 misi dan 12 bakti. Salah satunya bakti yang 12 itu adalah tentang bagaimana pramuka ini bisa sampai ke masyarakat melalui pusat informasi. Nah, itu adalah dibentuknya adalah push info, melalui podcast, melalui media sosial dan lain-lainnya. Nah, kita situ ya. Nah, 4 unggulan program prioritas di dalam 22-27. Yang pertama adalah capaian Pramuka Garuda. Yang kedua adalah pra-akreditasi, pra-sertifikasi, dan kampung pramuka. Inilah yang akan kita kejar untuk 5 tahun ke depan sampai dengan 2027. 4 program unggulan ini akan dijadikan satu ikon untuk Kuadra Jambi. Gitu kan? Artinya kerja keras ini harus dilakukan ya untuk mengejar target hingga 2027. Kalau berkaca dari yang program kerja, program strategisnya di 2017 sampai 2022, itu capaiannya Pramuka Garuda saja. Pramuka Garuda saja 1.000. Tapi baru tercapai 97 sampai 90%. Ya. Dari situ kita evaluasi, Pak. Kita evaluasi, Kak. Banyak kelemahan ya. Nah, ternyata kelemahannya Pramuka Garuda ini kita satu, ya kan? Gugus depan, ya, terus pusdiknya, kuartirnya itu memang banyak yang belum sesuai sebagaimana mestinya. Nah, makanya kita programkan pra-akreditasi sebagai wadah untuk mencetak Pramuka Garuda. Ya. Terus dari segi pendidiknya, ya kan, tenaga pendidiknya itu dari mulai pembinanya, pelatihnya sampai orang dewasanya, ya kan. Nah, itu juga banyak yang belum memenuhi sebagaimana mestinya untuk mencetak Pramuka Garuda. Untuk itu bahwa Kuadra Jambi dengan program pra-sertifikasi untuk tenaga pendidik. Nah, gitu. Terus sebagai wadah untuk berkarya, kita membentuk program Kampung Pramuka. Nah, itu. Mudah-mudahan keempat program ini kita bisa tercapai di akhir tahun 2027. Karena memang kalau 2017, 2022 ini penekanannya pada 1.000 Pramuka Garuda. Kata Kak Evi tadi ya, Kak Evi ya, sebenarnya Garuda itu nggak susah kok. Nah ini nih, walaupun kita nggak Garuda gitu ya Kak. Sudah lewat masanya begitu ya. Nah ini apa nih? Karena menarik yang disampaikan Kak Budi tadi, bahwa di 2022 sampai 2027 Garuda ini masih tetap menjadi target. Apa yang harus dilakukan Kak sebenarnya nih oleh adik kakak-kakak pramuka kita nih? Sebenarnya memang saya kurang dari KSP yang tadi. Pas sekali memang pemerintah dan Pramuka Garuda. Sebelum Pramuka tahun 2017 target utama kita. Apa yang harus kami lakukan ketika itu? Wadah atau pimpinan wadah lain itu berusaha maksimal bagaimana kita dengan pemimpin berkomunikasi sampai ke gugus depan, buat cabang, buat ranting, buat cabang. Sebenarnya intinya itu gugus depan. Tapi tentulah ini kita berpikiran jauh ke depan, bagaimana memang mempersiapkan gugus depan yang memang memahami gitu pecahan Garuda. Maka kita mulai pusiklat, melalui orang dewasanya, pembina, nanti pelatih, pembina pramuka, kita masukkan ke situ dulu. Kita arahkan ke situ dulu. Kegiatan dari para pelatih ranting, agar segera berbanyak ada kursus-kursus mulai dasar, sehingga menghasilkan para pembina pramuka yang memahami tentang bagaimana pecahan Garuda itu. Kalau kita di peserta didik itu menunggu saja, di pembina pemulaukan yang harus kita siapkan, pelatih rantingnya, pelatih cabang, sebagainya. Makanya melalui pelatih daerah kita sering menghimbau, mengedarkan semua agar supaya lebih menggiatkan kegiatan kursus dasar dan lanjutan, sebagainya. Karena kunci di situ. Para pembina pramuka itu akan paham, Pak, bagaimana cara langkah-langkah agar supaya peserta didik ini yang nggak bilang tadi susah. Senjata tidak susah, asal pembina pramukanya dari awal ketika kita kursus medasi kita beri pemahaman gitu. Kalau mereka betul melaksanakan dengan baik, terbukti dengan ketika pusikat kita yang mereka ajari di ketika itu berusaha sampai bagaimana para pelatih ranting, pelatih cabang berusaha bagaimana melaksanakan nama kursus pembina kursus dasar sehingga posisinya adalah pada gugus depan. Nah, kalau pembinaan
suka memahami itu, insya Allah kan. Kalau strategi itu pasti akan mengikuti pembinaan pembantu pembinanya, karena target dan kegaudanya. Awalnya memang nggak sulit sih, nggak sulit. Tapi lama-lama dengan ketika itu ketua timnya KS Budi ya, Datuk Dirjen Garuda, kita membuat beberapa legasi atau aturan yang memang harus diikuti oleh Buslepan Kuartir Kuartir Cabang. Kita bikin namanya tim ya, tim Kuartir Cabang, tapi Kuartir Ranting. Alhamdulillah seperti yang nggak bisa sampaikan tadi, dari 100% walaupun pandemi 90 sekian persen berhasil kita melaksanakan program darurat tersebut. Sebenarnya kalau tidak pandemi maka lebih, maka naik menjadi 200%. Tapi sebenarnya keberhasilan ini itu terlepas dari tentunya dari program tim KRQ Wahyudi itu kita banyak monef ketika turun. Ternyata memang diakui oleh Kuartir Ranting Kota Cabang, mereka sangat berterima kasih dengan kunjungan kita, semua kuartir daerah sampai ke semua bidang kan. Semua bidang kita di kuartir daerah tujuannya ke Pemuda, tapi ketika kunjungan monef tujuannya ke situ. Bahasanya memang bagaimana memahami tentang pencapaian darurat itu kepada para pembina pramuka. Target kita pembina pramuka mesti ditelik terus pembina pramuka. Maka dari situ setelah 2022 setelah ditagih oleh ketua tim cepat pemuda KS Budi dan wakil Wahyudi, nanti berhasil kita walaupun tidak tercapai target. Ketika di musyawarah daerah kan Kamar Bida menyampaikan dengan tegas prestasi ini harus ditingkatkan lagi. Nah, ini memang yang sampai kayak Budi tadi, insya Allah mudah-mudahan kalau memang nanti perkembangan kita minimal regional ya, regional jadi kuartir kegiatan, insya Allah ya, nasional. Kita lagi nanti mudah-mudahan apa yang dilakukan juga oleh Kapolda bersama tim ini akan menghasilkan jadi upaya yang luar biasa dan keikhlasan menjadi hal yang tercapai dengan kita bersama-sama. Ngobrol bagaimana ternyata seru menjadi seorang pramuka, bahwa ada yang namanya Garuda, pramuka Garuda simpatik, dan ini memang menjadi salah satu hal yang inginkan oleh